Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa lagi kawan pecinta ikan cupang di seluruh tanah air. Oke, teman-teman, di sini kita akan coba cek ya. Di sini ada indukan jantan dan alhamdulillah sudah menjadi bapak ya. Alhamdulillah telur-telurnya udah menetas teman-teman, dan ini nih ada burayak-burayak yang baru menetas ya, usia 3 hari. Kapan saatnya si burayak itu dipindahkan ke media pembesaran dari tempat pemijahan ya, ini teman-teman ya. Jadi si burayak itu ketika dia sudah berenang normal, dia udah menyebar ya, menyelimuti, dia udah berenang ke pojok-pojokan nih. Nah ini banyak ya, tuh udah samping. Nah itu tandanya si burayak ini sudah bisa kita proses untuk pemindahan ke tempat media pembesaran. Kita akan pindahkan dari wadah pemijahan ini, baskom ini, ke tempat media pembesaran yang ada di kolam sana teman-teman. Oke, yuk kita langsung aja ya teman-teman. Kita udah pindahkan ya ini ke dalam kolam tempat pembesaran ya, tempat area kapasitas lebih luas lagi teman-teman ya, yang nantinya si burayak itu akan tumbuh dan besar di kolam pembesaran ini. Tapi sebelum saya melanjutkan video ini, jangan lupa untuk subscribe ya, di subscribe ya, like, komen ya. Oke, jika ada pertanyaan silakan kalian komentar di kolom komentar. Oke, kita lanjut ya. Jadi gini teman-teman ya, waktu yang tepat untuk proses pemindahan burayak-burayak ikan cupang usia dari menetas ya hingga dia berenang normal, dan saatnya untuk dipindahkan, kalian terlebih dahulu harus mempersiapkan yang pertama ya tempat media pembesarannya teman-teman. Ini tempat media pembesaran yang saya pakai kolam kapasitas ukuran 1 meter ke 1 meter 20 dengan memakai media kolam terpal teman-teman ya, seperti yang ini nih, kolam terpal. Langkah awal sebelum kalian memindahkan, kalian harus mempersiapkan airnya, kalian endapkan terlebih dahulu. Berapa lama waktu masa pengendapan itu? Kurang lebih antara di 2 sampai 3 hari teman-teman, agar si air yang ada di dalam kolam ini dia pH-nya udah netral ya, dia udah stabil. Oke teman-teman, dan kalian juga jangan lupa pentingnya untuk mempersiapkan si airnya ini kita kasih daun-daun pisang seperti ini teman-teman, daun pisang kering ya. Nah, manfaat daun pisang ini juga dia nantinya akan menghasilkan ya infusoria teman-teman, sebagai pakan alami untuk si burayak-burayak ikan cupang. Dan tujuan lain dari daun pisang ini agar si burayak-burayak ikan cupang itu dia bisa bertahan lama ya untuk masa hidupnya teman-teman. Karena di usia burayak sampai ini sangat benar-benar rentan teman ya, sangat rentan dia sakit teman-teman ya. Makanya kita itu daun pisang ini berfungsi juga, dia zatnya itu bisa membantu kekebalan tubuh si burayak ikan cupang. Setelah itu kalian jangan lupa kalian kasih kalian tebar ya pakan-pakan terbaik untuk burayak-burayak ikan cupang. Apa aja sih pakan-pakan terbaik ikan cupang itu? Yang pertama kutu air teman-teman ya, kutu air. Nah kalian bisa tebar ya, bisa tebar si kutu air itu di saat kita mempersiapkan air-air yang ada di kolam pembesaran ini. Sebelum burayak itu dituang ya, kalian tebar. Tujuannya untuk apa? Nah nantinya juga ketika si burayak dipindah ke tempat kolam pembesaran ini, pakan untuk burayak itu sudah tersedia teman-teman ya. Dan kutu airnya itu udah benar-benar pecah ya, udah halus teman-teman. Dia menghasilkan anak-anakan kutu airnya. Setelah kalian menebar kutu airnya dan kalian udah memindahkan si burayak-burayak ikan cupangnya, kalian tidak usah lagi memberi makan ya si burayaknya ya 2 sampai 3 hari ke depan. Karena di dalam kolam ini sudah tersedia pakan yang dibutuhkan oleh burayak teman-teman. Dari daun pisangnya dia sudah menghasilkan infusoria dan kutu air yang kita sudah tebar sebelumnya. Setelah itu barulah kalian ngasih makan ya tiap hari secara rutin ya dengan pakan-pakan terbaik ya, baik itu kutu air ataupun dengan artemia teman-teman. Intinya diusahakan untuk pakan hidup teman-teman ya.
tujuan kita pemberian pakan hidup terhadap burayak yang usia masih dini ya. Nah, itu akan mempengaruhi tingkat persentase hidup burayak itu lebih besar teman-teman, jadi lebih banyak ya. Kita biarkan terlebih dahulu teman-teman, jangan tergesa-gesa untuk proses pemindahan si burayaknya. Tunggu waktu yang tepat, si burayaknya itu kita tuang teman-teman. Loh kenapa Kang? Nah ini teman-teman ya, kesalahan-kesalahan yang banyak terjadi oleh breeder-breeder pemula ya, yang bisa mengakibatkan fatal teman-teman kalian ketika disimpan. Nah, kondisi ini saya simpan di sini ya, tempat pemijahannya ini. Ini kita sore hari ya, sore hari. Nah, kita diamkan terlebih dahulu si wadah ini ya. Kita biarkan agar air yang ada di dalam tempat pemijahan ini dia menstabilkan suhu dengan air yang ada di dalam kolam tempat pembesaran ini teman-teman, agar si burayak ini tidak stres teman-teman dan tidak shock ya, yang mengakibatkan burayak itu tidak bisa bertahan teman-teman, karena dia shock ya terhadap perubahan suhu yang terdapat di dalam air di dalam kolam tempat pembesaran. Oke, paham sampai di sini ya teman-teman ya. Simpan di sini ya. Kita biarkan berapa lama? Paling minimal itu 30 menit ya, sampai 1 jam ya, kita biarkan ya 1 jam. Kalau di sini saya sore ya, sudah saya simpan di sini. Dan nanti teman-teman ya, malam hari, nah saat malam hari kita tuang teman-teman ya. Jadi waktu yang tepat untuk memindahkan burayak-burayak ikan cupang itu ke dalam tempat media pembesaran itu, waktu yang tepatnya adalah ketika malam hari. Loh kenapa Kang harus malam hari? Jadi waktu malam hari itu teman-teman, si burayak itu dia lebih, suhu itu lebih stabil teman-teman ya, dan si burayak itu tidak stres. Indukannya pun dia tidak rentan stres ya, sama halnya dengan burayak-burayaknya, dia tidak akan rentan stres teman-teman ya. Suhunya lebih stabil ketika malam hari. Oke, kita akan tutup terlebih dahulu teman-teman ya. Oke bro ya, jadi ini udah malam hari, waktu yang cocok untuk kita tuang si burayaknya dari media pemijahan ke tempat kolam pembesaran teman-teman ya. Kita langsung akan proses pemindahan. Untuk pertama nih, burayak-burayaknya nih udah menyebar ya. Kita ambil jantannya teman-teman ya. Untuk jantan pelan-pelan ya. Untuk jantan kita ambil teman-teman. Biasanya saya selalu masukkan bersama dengan indukan jantannya, jadi agar si jantannya itu biarkan untuk mengasuh ya sampai usia 2 minggu teman-teman ya. 2 minggu kita biarkan si jantannya untuk mengasuh si burayak-burayak teman-teman ya. Agar kenapa? Agar dia lebih menjaga ya si burayaknya itu aman terhadap predator teman-teman ya, terutama jentik nyamuk teman-teman. Nah, ini lumayan banyak teman-teman ya, alhamdulillah. Kita akan tuang secara perlahan teman-teman ya. Pastikan tidak ada yang tersisa teman-teman. Nah, ini udah sebelumnya kita udah proses perendaman ya, jadi biarkan ini sampai minimal setengah jam lah, sampai 1 jam teman-teman ya. Jangan sampai ada yang tertinggal, karena kita lebih menghargai ya, sekecil apapun kehidupannya. Tuh teman-teman ya, banyak masih ada. Oke, kita cek aman. Oke teman-teman ya, tinggal kita proses menunggu si burayak ini sampai hidup, sampai besar di sini teman-teman ya. Dan pastikan ini juga ketinggiannya teman-teman, perlu ketinggian airnya kita bikin lebih rendah teman-teman ya, jangan terlalu tinggi saat penuangan si burayak ke media pembesaran ya. Jangan sampai airnya itu terlalu tinggi, karena terlalu tinggi juga nggak baik teman-teman ya. Nah itu, usahakan airnya lebih rendah ya. Dan
Ini air udah proses pengendapan terlebih dahulu ya. Jadi saat burayak itu menetas juga ini kita udah siapkan terlebih dahulu dengan daun media, daun pisang kering dan daun ketapang ya. Ini juga udah menghasilkan, ini udah, dan di kolam ini udah tersedia suplai makanan untuk burayak ya teman-teman, berupa infusoria ya yang dihasilkan dari si daun pisang ini teman-teman ya. Oke, itu teman-teman ya, kita akan tutup ya. Terima kasih ya, mungkin video ini itu aja teman-teman ya. Semoga bermanfaat teman-teman. Jangan lupa juga untuk share ya, agar bermanfaat untuk banyak orang. Nantikan video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam percumpangan Indonesia.